Kadang-kadang orang terlalu pinter malah nggak jadi apa-apa, ya kan? Ini yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat kita. Karena orang pinter akan kalah dengan orang dalam. Orang pinter kalah dengan orang yang menjilat. Orang pinter kalah dengan orang-orang yang berkhianat. Orang pinter pasti akan kalah dengan orang yang IPK-nya 2,3. Orang pintar di Indonesia itu nggak akan jadi apa-apa, terharap apa, jadi menteri. Menteri itu bukan dari orang pintar. Menteri itu yang penting dari tim sukses. Gitu. Kalau salah pun nggak dipecat, dievaluasi. Sebenarnya gue yakin orang Indonesia itu yang pinter banyak ya. Cuman mungkin nggak nampak aja atau nggak masuk ke politik. Karena yang masuk ke politik itu rata-rata orang-orang yang kayak gitu. Cuman buat nyari power aja, mereka tuh nggak kompeten dalam bidangnya gitu. Isinya orang-orang kayak semua yang bagus mungkin 1-2, sisanya Jadi Prabowo, jangan remehin orang pintar yang juga punya hati. Mereka bisa jadi jagoan beneran. Nah, bener banget nih kata Grok. Lagi-lagi ada statement dari Pak Prabowo yang bikin kita tercengang, terutama Bung Rocky Gerung. Sebelumnya kita lihat dulu video ini. Niat yang baik dari semua pihak yang diberi amanah oleh rakyat dengan kebijakan yang masuk akal, bukan kebijakan yang perlu orang terlalu pinter. Kadang-kadang orang terlalu pinter malah nggak jadi apa-apa, ya kan? Ini kita butuh orang-orang pinter banyak, tapi yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat kita. Kenapa ya kok Pak Prabowo bisa-bisanya ngomong seperti ini gitu loh. Kadang-kadang orang-orang pinter nggak jadi apa-apa. Beliau butuh orang yang berakal sehat dan cinta dengan Indonesia. Lalu orang pinter ini apa nggak berakal sehat ataupun tidak cinta dengan Indonesia? Malah justru kadang itu kita melihat ya, para pengkritik itu, beliau itu tidak digaji. Tapi justru mengkritik agar Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan rasa-rasanya nggak mungkin juga ya para pengkritik ini orang-orang yang pinter, jenius, mengkritik pemerintah tanpa adanya sebab gitu loh. Nah, karena mungkin di sana adanya yang perlu diluruskan, maka dikritiklah agar bisa menjadi lurus. Teman-teman semua, kita melihat ya di akun X, karena ini udah rame banget dan banyak yang membincangkan. Ini tweetan dari Jejak Digital ya. Jadi ini beritanya, Prabowo tak perlu orang pintar, yang penting punya akal sehat dan cinta Indonesia. Ini konsepnya gimana ini guys? Yang dimaksud apa? Dan langsung dimarahin sama Grok. Tolong marahin orang ini dengan gaya fufafa katanya ya. Coba kita bacain sebentar ya. Wah, Sudur minta aku marahin Prabowo gaya fufafa. Oke lah. Prabowo bilang gak perlu orang pintar, cukup akal sehat dan cinta rakyat. Fufafa, apa kabarnya nih negara mau dijalanin pakai perasaan doang? Gak perlu ekonom, insinyur atau dokter, cukup common sense. Itu kayak masak kue tanpa tepung, tinggal kasih gula jadi apa. Tapi bener sih, akal sehat sama cinta rakyat itu penting banget. Cuma masalah gede kayak iklim atau kesehatan nggak selesai cuma pakai itu. Jadi Prabowo, jangan remehin orang pintar yang juga punya hati. Mereka bisa jadi jagoan beneran. Nah, bener banget nih kata Grok. Jadi ya penting banget dan perlu banget kita itu punya orang pintar. Kita jangan berpikir, coba kalau diubah deh pemikirannya. Jangan mikir orang pintar tapi nggak cinta sama Indonesia. Orang pintar tapi tidak punya akal sehat gitu loh. Jangan berpikir seperti itu. Ya berpikirlah orang pintar pasti punya akal sehat. Orang pintar cinta sama Indonesia. Nah ini dapat komentar juga nih ya. Yang ada dibodohin Pak Prabowo macam orang lugu. Contoh saja MBG. Orang pintar yang ngelihat peluang korupsi di MBG pasti jilat. Faktanya nggak ada koruptor yang bodoh, semua orang pintar. Kalau pimpinannya modal akal sehat sama cinta rakyat aja ya hancur katanya. Dan ini wapres kita. Harusnya pakai logika Pak. Kalau rakyat masih belum cukup cerdas, masa dibiarin begitu saja? Lihat negara seperti Tiongkok, mereka membentuk kecerdasan warganya sejak kecil. Bahkan kota-kota mereka terlihat semakin maju, sementara Indonesia justru makin menurun. Ironis Pak Prabowo.
Nyatanya emang gitu. Kata Pak Anies juga kan, kita itu harus membangun infrastruktur itu dari sumber daya manusianya. Maksudnya benerin dulu nih manusia-manusianya. Kalau manusianya udah pada pinter, insya Allah negara ini akan maju dengan baik gitu loh. Oke teman-teman semua, ini karena banyak juga yang komentar melalui video ya. Langsung saja kita lihat ke videonya. Bener ini kata presiden kita, orang pinter malah nggak jadi apa-apa di Indonesia. Karena orang pinter akan kalah dengan orang dalam. Orang pinter kalah dengan orang yang menjilat. Orang pinter kalah dengan orang-orang yang berkhianat. Orang pinter kalah dengan orang yang joget-joget. Dan yang terakhir, orang pinter pasti akan kalah dengan orang yang IPK-nya 2,3. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Clash of Champion, acara itu harus segera dihentikan karena nggak ada gunanya. Orang pintar di Indonesia itu nggak akan jadi apa-apa. Berharap apa? Jadi menteri. Menteri itu bukan dari orang pintar. Menteri itu yang penting jadi tim ayam. Menteri itu yang penting dari tim sukses. Gitu. Kalau salah pun nggak dipecat, dievaluasi. Sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya. Berharap jadi apa lagi? Kepala daerah? Enggak, kepala daerah itu bukan dari orang pintar, dari orang yang respect abangku. Berharap jadi apa lagi? Ketua KPU, apalagi? Jangankan punya otak, moral aja nggak punya. Jadi buat apa Clash of Champion itu? Buat ngasih harapan? PHP? Sakit PHP? Sorry baru bangun tidur, kepikiran. Dah, itu aja. Selamat beraktivitas. Halo guys, ada pernyataan Pak Prabowo lagi nih yang berhubungan dengan orang pintar. Entah kenapa ya, kok sepertinya Pak Prabowo ini alergi sekali dengan orang pintar. Berkali-kali mengeluarkan pernyataan seperti ini. Ya pernyataannya kurang lebih beginilah, bahwa kita nggak perlu orang pintar. Yang penting punya akal sehat dan cinta rakyat. Ya memang benar gitu ya, punya akal sehat dan cinta rakyat itu sangat penting sekali. Tapi apakah permasalahan negara kita ini hanya akan diselesaikan dengan common sense aja gitu, hanya dengan perasaan aja gitu. Yakin kita nggak butuh profesor, nggak butuh insinyur, nggak butuh dokter. Lalu gimana menyelesaikan masalah global warming misalnya, masalah kesehatan, masalah teknologi? Ya saya rasa begini sih ya, kita nggak perlu alergi dengan orang pintar. Karena percayalah, banyak orang pintar yang juga punya hati. Seperti halnya banyak orang bodoh yang buta hati. Salam. Gue nggak tahu kenapa presiden otoriter satu ini tuh makin lama makin gak waras otaknya. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa, ya kan? Kata Prabowo tuh. Iya nggak jadi apa-apa kalau lu di Indonesia. Kalau di luar, di Australia, di negara maju yang lain mungkin masih bisa dapat kesempatan. Tapi kalau di Indonesia, lo jadi orang pinter, banyak inovasi, terlalu banyak protes, nggak tenang hidup lo, stres. Kalau mau hidup tenang, nurut sama pemerintah. Suruh korupsi, suruh terima gratifikasi. Intinya nurut aja deh, jadi babu. Udah paling bener kabur. Gue udah bilang berkali-kali kabur. Kalau lu dapet kesempatan keluar deh, ya. Timbang di negara sendiri kayak gini, presidennya sendiri yang ngomong loh. Presidennya sendiri ya yang ngomong. Kadang-kadang kalau orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa tuh. Kata dia tuh, bukan kata gue, kata presiden. Sebenarnya ini permasalahan di Indonesia ini kompleks ya. Cuman masalahnya yang sering diterapkan di Indonesia itu politik balas budi. Prabowo tuh menang juga karena udah kong kali kong dengan para koalisinya, dengan para politisi, udah bagi-bagi suara, akhirnya dikumpulkan menjadi 58 itu. Udah ini kan aman, makin aman tuh undang-undang dibuat tuh kan. Ntar lagi hilang juga nih gue, amit-amit. Sebenarnya gue yakin orang Indonesia tuh yang pinter banyak ya. Cuman mungkin gak nampak aja atau gak masuk ke politik. Karena yang masuk ke politik tuh rata-rata orang-orang yang kayak gitu. Cuman buat nyari power aja. Mereka tuh gak kompeten dalam bidangnya gitu.
Even untuk membidangi sesuatu aja lo tuh harus masuk ke partai politik dulu gitu, baru lo akhirnya bisa mendapatkan jabatan itu untuk ngerunning departemen. Isinya orang-orang kayak itu semua, yang bagus mungkin 1-2, sisanya itu. Kalau nggak kasar kan gue ngomongnya, udah gue keluarin semua bahasa-bahasa binatang, bahasa hewan. Nggak ada sopan santun buat pejabat-pejabat di Indonesia, nggak ada ya, kayak semua. Aduh, mulai panas guys. Ya gimana ya, ya bener, membangun negara ini nggak hanya dengan perasaan, tapi memang dengan kecerdasan juga gitu loh. Bagaimana mungkin kalau hanya dengan perasaan, ya sulit. Nanti gimana? Langkah secara nyatanya gimana untuk menyelesaikan masalah banyak? Teknologi, kedokteran, ya kan? Yang memang harus diperlukan orang-orang pintar di dalamnya, gitu loh. Aduh, jadi pernyataan Pak Prabowo kali ini nggak pas banget lah menurut gua ya. Ya, mudah-mudahan nggak kayak gini lagi lah ya, karena beliau itu pemimpin tertinggi. Jadi harus bener-bener apa yang diucapkan itu selalu menjadi perhatian loh. Jadi ya harus hati-hati dan lebih bijaksana lagi gitu. Kita lanjut. Dalam logika, sepertinya pemerintahan saat ini tidak punya sense of crisis. Semua elit bersikap normatif hadapi perang dagang Amerika dengan menaikkan tarif 32%. Seandainya gua sebagai Pak Prabowo, seorang jenderal dan seorang panglima tertinggi di Indonesia, ya gua mau shutdown aja tuh Freeport. Lucu ya, mau nego tapi kita tidak punya dubes. Punya wapres bertaraf internasional itu hanya omon-omon saja. Padahal dulu dengan songongnya wapres ini berkata, "Tenang Pak Prabowo, saya sekarang ada di sini." Rupiah udah tembus 17.000 per USD per hari ini. Waktu baru-baru dilantik, Prabowo bilang mau dorong nilai tukar rupiah jadi 5.000 per USD. Gue udah pernah bantah pakai argumen, pakai analisa, itu gak mungkin. Tapi kaum baterai kembung marah-marah, katanya gue pesimis lah. Padahal ini bukan soal pesimis atau optimis, logis atau tidak logis, realistis atau tidak realistis. Dia jelas tidak logis dan tidak realistis. Terus bisa-bisanya Prabowo dengan pedenya ngomong begitu. Apakah dia ngelantur atau ngibul? Selain gak lagi nampilin data market Indonesia, Google juga ternyata gak bisa nunjukin kurs dolar ke rupiah. Dolar ke semua mata uang bisa, benar-benar semua mata uang, bahkan mata uang random yang gue pilih itu bisa. Tapi ke rupiah gak bisa. Gue dicoba berkali-kali, ke rupiah itu gak bisa. Kenapa ya? Apa karena negara Indonesia ini negara yang besar, jadi gak mungkin dong kurs dolar sampai 17.000. Surprise, surprise, IHSG anjlok lagi. Wah, sangat mengagetkan ya. Siapa sangka? Ya, jadi buat yang nggak tahu, IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan. Gampangnya kalau lu mau tahu iklim investasi Indonesia lagi baik-baik aja atau enggak, bisa lihat IHSG. Kalau harganya stabil, cenderung naik, berarti lagi bagus. Kalau harganya turun, bahkan anjlok, berarti ya lagi jelek. Kenapa kayak gitu? Karena namanya harga itu selalu dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Semakin banyak yang jualan, harga akan semakin turun. Karena permintaannya tetap, tapi yang nawarin banyak. Kalau investor banyak yang jual saham Indonesia, berarti ya mereka lagi kurang percaya sama iklim investasi Indonesia. Tapi jual beli saham juga kan dipengaruhi oleh faktor emosional. Makanya Bursa Efek Indonesia punya mekanisme trading halt. Kalau harga IHSG turun sampai beberapa poin tertentu, mereka akan ngelarang orang buat ngelanjutin transaksi. Supaya nggak makin banyak orang yang jual karena FOMO. Bulan Maret, IHSG drop sampai 5%. Makanya diberlakukan trading halt. Pemberitaannya heboh banget. Tapi itu wajar, karena trading halt terakhir itu terjadi pas COVID. Sepanjang 2020 ada 7 kali trading halt. Abis itu nggak ada, baru ada lagi 2025. Cuman masalahnya, ini 2025 ada pandemi lagi apa gimana sampai 2 kali trading halt? Hari ini dropnya sampai 9% loh. Tapi tenang, yang panik sama gini-ginian tuh paling cuman orang-orang kaya doang. Kalau kata Pak Presiden, investasi saham buat rakyat kecil, itu ya nggak beda sama judi. Lagian lu pada ngapain sih percaya-percaya sama IHSG? Orang presiden aja nggak percaya. Saya kasih tahu ya, saya nggak punya saham. Kurang kopla
apa coba anggota Dewan yang berasal dari fraksi Gerindra ini? Malah membanggakan mudik tahun 2025 menjadi mudik terlancar setelah 25 tahun lebaran. Padahal kenyataannya kenapa lebaran tahun ini menjadi lebaran paling lancar atau mudiknya paling lancar, itu karena banyak pemudik yang memutuskan untuk tidak mudik karena faktor ekonomi, karena sulitnya ekonomi, karena seretnya ekonomi. Bahkan penurunan angka pemudik ini mencapai angka 50 juta. 50 juta itu setara dengan 2 bahkan 3 provinsi. Bayangkan, menurun sebanyak itu karena faktor ekonomi. Tapi di mata anggota Dewan yang berasal dari fraksi Gerindra malah menjadi atau dianggap sebuah pencapaian. Ini kan tolol. Dan kalau anggota Dewan yang berasal dari fraksi Gerindra ini menganggap kondisi seperti ini adalah sebuah pencapaian, ini artinya anggota Dewan ini tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi rakyat di bawah. Ada loh video yang menunjukkan bagaimana kondisi atau situasi pasar menjelang lebaran. Sak sepi-sepine tahun 2024 malah luwih sepi tahun 2020. Ya Allah, semengenaskan ini loh kondisi pasar menjelang lebaran, seperti tidak ada hari raya. Nah, kalau anggota Dewan yang berasal dari fraksi Gerindra ini menganggap kondisi seperti ini adalah sebuah pencapaian, bukan bagian dari tragedi ekonomi, kita cukup tahu aja lah, mulai tahun ini dan lebaran-lebaran di tahun yang akan mendatang, kayaknya mudik akan semakin lancar. Lancar bukan karena pemerintah memperbaiki kondisi jalan, bukan, tapi karena pemerintah sukses memiskinkan rakyatnya. Dan di lebaran yang akan mendatang, kalau kondisi yang seperti ini masih juga dibanggakan, dianggap pencapaian yang bagus oleh anggota Dewan yang berasal dari fraksi Gerindra, fix anggota Dewan yang berasal dari fraksi Gerindra ini adalah orang yang goblok, bener-bener goblok. Saya nggak pernah ketemu orang segoblok gini.